Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 641. Sekarang, bahkan mereka yang tidak memahami situasinya dapat mengetahui bahwa Song Changhe menggunakan Majelis Cloud Terrace sebagai kesempatan untuk menargetkan Su Yi. Suasana semakin mencekam. Yuan Heng mentransmisikan, "Tuan, sepertinya Song Changhe tidak akan melepaskan ini begitu saja." Su Yi menghela nafas sebagai jawaban. "Itu sangat disayangkan. Saat menetapkan aturan ketat, Anda membutuhkan ayam yang cukup berat untuk mengintimidasi monyet, dan orang Song Changhe ini pada akhirnya sedikit kurang." Yuan Heng tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Ketika Meng Jinghai mendengar pernyataan Song Changhe, kelopak matanya berkedut. Dia mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati, lalu berkata, "Lalu, apa yang ada dalam pikiranmu, rekan Taois?" "Yakinlah, Saudara Meng," kata Song Changhe. "Sekte Roh Lima Petir tidak berniat merusak Majelis Cloud Terrace karena ini. Permintaan saya sederhana, saya ingin orang yang membuat pernyataan itu menariknya kembali." Dia berhenti, lalu menambahkan dengan dingin, "Kalau begitu, aku ingin dia meminta maaf kepada Sekte Roh Lima Petir. Jika dia melakukannya, saya tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh." Beberapa orang melirik Su Yi. Namun, Su Yi terlihat sangat tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia tidak bereaksi sedikit pun. Ini membuat beberapa orang tua terdiam. Song Changhe membuat dirinya sangat jelas. "Apakah Anda benar-benar akan berpura-pura ini tidak ada hubungannya dengan Anda?" Seorang tetua berjubah berornamen terbatuk, lalu tertawa, "Akan sangat menyenangkan jika kita bisa mengubur kapak di sini." Dan Yun Qi. Dia adalah kepala sekte King Hong Qin besar, dan dia adalah seorang kultivator tingkat lanjut dari alam manifestasi spiritual. Orang yang perlu meminta maaf harus maju. "Waktu kita sangat berharga. Jangan tunda proses Cloud Terrace Assembly," kata seorang wanita bermartabat dengan rambutnya diikat menjadi sanggul seperti awan. Ada sedikit ketidaksabaran di wajahnya yang cantik. Madam Huating, tetua agung dari Sekte Roh 100 Bunga Qin besar. Ketika mereka melihat Dan Yun Qi dan Madam Huating angkat bicara, dan lebih jauh lagi, bahwa mereka jelas berkoordinasi dengan Song Changhe, ekspresi para petinggi lainnya berubah secara tidak dapat dipahami. Semangat Gu Sandu dan Cao Ying melonjak. Sekarang setelah tokoh-tokoh teratas dari begitu banyak faksi telah bergabung, bagaimana mungkin Su Yi menolak untuk menundukkan kepalanya? Sekarang, bahkan tuan rumah mereka, Meng Jinghai, mengerti situasinya. Dia menyadari bahwa meskipun tindakan Song Changhe tampaknya menargetkan Su Yi, dia dan sekutunya juga menekan Meng Jinghai. Lagi pula, dialah yang mengadakan pertemuan ini. Jika Su Yi menolak untuk menerima persyaratan Song Changhe, tidak mungkin Song Changhe setuju untuk mengikuti aturan dan memadamkan api perang. Jika itu terjadi, Cloud Terrace Assembly tidak akan ada artinya. Bajingan tua itu, mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Mereka jelas menentang proposal saya. Meng Jinghai menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia ingin menetapkan aturan untuk diikuti oleh berbagai faksi 3 negara. Ini akan mencegah pertikaian dan saling menghancurkan, jadi seharusnya menguntungkan semua orang. Tapi jelas bahwa beberapa faksi tidak menginginkan itu. Meng Jinghai bisa menebak alasannya. Mereka ingin menggunakan masa-masa sulit ini sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah dan kekuatan mereka. Apa yang membuat Meng Jinghai terperangah adalah bahwa bahkan sekarang, Su Yi tampak sama sekali tidak tergerak. Dia hanya terus minum sendiri. Seolah-olah dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran panah yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya Meng Jinghai, petinggi lainnya tidak mengantisipasi bahwa Su Yi akan tetap tenang bahkan setelah semua ini. Akhirnya, Zhu Kunyang tidak tahan lagi. "Su Yi, yang harus kamu lakukan hanyalah menundukkan kepala dan meminta maaf, dan ini semua akan berakhir. Kami tentu saja tidak akan tenggelam ke level Fu Yunlang dengan mengejarnya lebih jauh." Dia adalah orang pertama yang memanggil nama Su Yi dan menuntut agar dia meminta maaf. Suasana seketika menjadi lebih hening dan menindas. Semua orang memandang Su Yi, seolah ingin melihat apa yang akan dia putuskan. Hanya duduk di sebelah Su Yi, Lansu merasakan tekanan pada dirinya meningkat, seolah-olah dia berada di tempat tidur jarum. Hatinya gelisah. Namun, Su Yi baru saja mengambil kendinya dan menuang secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri. Baru pada saat itulah dia melihat ke atas dan mengalihkan pandangannya ke tamu-tamu berpengaruh yang berkumpul. Selain dari mereka yang baru saja berbicara, apakah ada orang lain yang berpikir aku harus menundukkan kepalaku dan meminta maaf kepada Sekte Roh Lima Petir? Suaranya setenang air, tanpa sedikit pun riak emosi. Tapi di bawah beban tatapannya yang jauh, para tamu berpengaruh tiba-tiba merasa kedinginan, dan mereka tidak berani menatap matanya.
Ketika tatapan Suyi tertuju pada Song Changhe, alis pemimpin Sekte Pedang Lima Petir sedikit berkerut. Anak muda, Sekte Roh Lima Petir saya telah menunjukkan niat baik yang cukup. Selama Anda meminta maaf, kami dapat melupakan semua ini. Saya mendesak Anda untuk tidak sembarangan merusak Cloud Terrace Assembly. Kata-katanya lembut namun berduri, seperti jarum yang tersembunyi di dalam selimut. Ancaman itu mudah terlihat. Suyi tidak mempedulikannya. Pandangannya beralih, menyapu Zukunyang dan Yuan Suo sebelum mendarat di Meng Jinghai. Kaulah yang mengadakan pertemuan Cloud Terrace. Dan di sini saya pikir, sebagai tuan rumah kami, Anda akan menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi konflik semacam itu. Saya benar-benar sedikit kecewa, desah Suyi. Deklarasi ini membuat penonton tercengang. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa ketika Song Changhe mengarahkan tombaknya ke Suyi, Suyi akan berbalik dan menegur Meng Jinghai. Song Changhe menyipitkan matanya. Suyi, apakah kamu berharap rekan Daois Meng akan ikut campur? Ekspresi Meng Jinghai berubah, tetapi sesaat kemudian, ekspresi serius muncul di wajahnya. Kakak Song, jangan mendorong orang terlalu jauh. Semua orang terkejut. Ekspresi Song Changhe berubah drastis. Rekan Daois Meng, apa maksudmu dengan itu? Meng Jinghai berkata dengan dingin, apa yang saya maksud dengan itu? Saya menyerukan pertemuan ini karena pertimbangan kita semua dan faksi kita masing-masing. Saya tidak ingin melihat kami saling menghancurkan dan mewarnai tanah menjadi merah dengan aliran darah yang tak ada habisnya. Tapi lihat dirimu, Song Changhe. Anda berkolusi dengan orang lain untuk menimbulkan masalah. Suasana hening. Para tamu berpengaruh tidak bisa lagi duduk. Rekan Daois Meng, tolong, tenangkan amarahmu. Banyak orang lain buru-buru mencoba membujuknya. Bahkan Song Changhe tidak mengantisipasi bahwa Meng Jinghai akan marah. Saudara Meng, jika saya menyinggung Anda sebelumnya, saya dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Tolong jangan biarkan amarahmu menguasaimu, kata Song Changhe dengan dingin. Fu Yunlang melukai murid-murid dari Sekte Roh Lima Petir, namun Suyi menjulurkan lehernya atas namanya, dan dia melangkah lebih jauh dengan mengancam kita. Yang saya inginkan hanyalah dia meminta maaf. Apakah hal tersebut benar-benar terlalu banyak untuk diminta? Suasana semakin mencekam. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun Meng Jinghai marah, Song Changhe tidak berniat mundur. Meng Jinghai mengerutkan alisnya dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Suyi melambaikan tangannya. Cukup, saya hanya perlu tahu di mana Anda berdiri tentang masalah ini. Meng Jinghai tertegun. Yang lain berada di samping diri mereka sendiri dengan kebingungan. Maksudnya apa? Suyi kemudian mengambil kendi anggurnya dan berdiri. Kemudian, dia menatap Yuan Suo yang berdiri di samping Song Changhe. Apakah Anda membagikan pesan saya dengan pemimpin Anda? Dan jika demikian, apakah Anda menggunakan kata-kata saya yang tepat? Hati Yuan Suo terkepal di bawah tatapan tajam Suyi. Ekspresinya berubah, dan dia berkata, tidak mungkin aku mengacaukan hal seperti itu. Masih banyak yang ingin dia katakan, tapi Suyi sudah memalingkan muka. Kali ini, dia menatap Song Changhe. Sepertinya kamu sudah membuat pilihan. Song Changhe tampak tidak senang. Bagaimana apanya? Jangan bilang kamu berencana untuk melawanku di sini dan sekarang. Banyak tamu berpengaruh lainnya juga mengerutkan alis mereka. Pemimpin Sekte King Hong, dan Yun Qi, dan Tetua Agung Huating dari Sekte Roh 100 Bunga tertawa dingin. Bocah Suyi ini harus melihat-lihat dan melihat tempat seperti apa ini. Apakah dia benar-benar berpikir memusnahkan pengadilan iblis penjara surgawi berarti dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan? Meng Jinghai langsung memiliki firasat buruk. Dia buru-buru berkata, rekan Taois Su, tolong, jangan marah. Aku tidak akan hanya mundur dan menonton. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Suyi dengan santai memotongnya. Ini antara aku dan Sekte Roh Lima Petir. Anda sebaiknya tetap menjadi pengamat. Saat dia berbicara, dia membawa toples anggurnya dan berjalan ke arah Song Changhe. Kiprahnya santai dan tidak tergesa-gesa. Wosh, gelombang. Tamu-tamu lain merasakan ada yang tidak beres, dan mereka semua bangkit dari tempat duduk mereka, hati mereka penuh ketidakpastian. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Suyi? Kakak Yuan Heng, Tuan Muda Su, Lan Su sangat khawatir, dan hatinya gelisah. Yuan Heng berkata dengan tenang, Nona Lan Su, jangan gugup. Guru hanya membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet, itu saja. Lan Su tidak tahu harus berbuat apa. Suyi, jangan bilang kamu berencana melakukan tindakan kekerasan di Cloud Terrace Assembly. Ketika Suyi melewati dan Yun Qi, pemimpin Sekte King Hong mau tak mau berteriak. Dia mengenakan jubah berornamen dan ikat pinggang lebar, dan sikapnya luar biasa. Dia adalah seorang kultivator manifestasi spiritual tahap akhir yang tepat dengan haknya sendiri. Saat dia marah, kehadirannya sangat mengesankan. Penggarap Dao asal biasa akan jatuh ke tanah karena ketakutan. Namun, Suyi bukanlah pembudidaya origin Dao biasa. Dia sudah lama memoles basis kultivasinya ke puncak alam bintang pengumpul, dan setelah 2 bulan pengasingan, dia memoles Dao Heart-nya dengan sempurna.
Seberapa kuat King Luo? Dia cukup kuat untuk mengalahkan dan membunuh Spiritual Incarnation Realm Yingke. Namun bahkan dia tidak lolos dari kematian di bawah pedang Suyi. Mengingat semua itu, bagaimana mungkin dan Yunqi bisa membuatnya takut? Bising, Suyi bahkan tidak memandangnya. Dia hanya mengayunkan lengan bajunya dan bang! Pertama, meja rendah di depan dan Yunqi pecah menjadi serpihan kayu. Segera setelah itu, dan Yunqi remuk seperti layang-layang setelah talinya dipotong. Kemudian, dampaknya membuatnya terbang. Gedebuk, dan Yunqi jatuh ke tanah beberapa puluh kaki jauhnya. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan wajahnya yang tua langsung pucat. Seluruh tubuhnya kejang kesakitan. Semuanya terdiam. Bahkan burung pun menghentikan nyanyiannya. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Mata mereka melebar dan rahang mereka menggantung kendur. Satu sapuan lengan dan seorang kultivator manifestasi spiritual seperti dan Yunqi terbang seolah-olah dia tidak lebih dari serangga. Siapa yang tidak terkejut? Yang lebih menakutkan adalah bahwa Suyi tidak peduli sedikit pun acara macam apa ini. Dia bahkan tidak memiliki reservasi sedikit pun. Dia baru saja menyerang. Berbagai tamu berpengaruh tidak mengantisipasi hal ini sama sekali. Ketika orang-orang di level mereka berkumpul untuk membahas hal-hal penting, mereka tidak akan membalikkan meja dan mengesampingkan keramahan kecuali benar-benar diperlukan. Harga untuk melakukannya terlalu berat, mereka akan memprovokasi kemarahan orang lain dan menjadi musuh bersama mereka. Namun, Suyi jelas tidak peduli tentang itu, dan dia sama sekali tidak khawatir tentang konsekuensi dari tindakannya. Ada satu hal yang tidak dipahami oleh tamu lain. Ketika seseorang cukup kuat untuk lepas kendali dan membalikkan meja, apa perlunya takut akan konsekuensinya? Tuan Muda Su, dia, Lan Su terpaku di tempat, dan pikirannya menjadi kosong. Yang bisa dia pikirkan hanyalah, dia mendominasi seperti dewa. First Immortal of the Sword, Chapter 642. Pinwave Plate berada dalam kekacauan. Semua orang di sini adalah pemimpin faksi mereka atau salah satu pilarnya, dan semuanya marah dan khawatir. Ambil Fu Yunkong, pemimpin pavilion pedang Cakrawala Roh. Dia adalah pihak yang netral, tapi sekarang, bahkan dia tidak bisa menahan alisnya. Ini adalah majelis Cloud Terrace, dan kami semua datang untuk membahas hal-hal yang paling penting. Namun Suyi hanya menyerang tanpa mempertimbangkan aturan apapun. Jika keadaan terus seperti ini, apakah kita bisa melanjutkan pertemuan? Namun, meskipun Fu Yunkong dan banyak lainnya menolak metode Suyi, tidak satupun dari mereka berbicara. Suyi terlalu mendominasi. Dia tidak keberatan sama sekali, dan dia benar-benar melanggar hukum. Tak satu pun dari mereka ingin membawa kemalangan pada diri mereka sendiri. Lagi pula, bukankah dia baru saja mengalahkan dan Yunqi, pemimpin Sekte King Hong, dengan lambaian lengan bajunya? Semuanya, jangan bilang kamu hanya akan mundur dan melihatnya melakukan tindakan kekerasan. Nyonya Huating berkata dengan dingin, wajahnya pucat pasi. Dia terkejut juga, dan terlebih lagi, dia sangat marah. Ketika dia berbicara, dia tampak waspada, seolah takut Suyi akan menyerang entah dari mana. Dan memang, apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa kekhawatirannya sama sekali tidak berdasar. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, Suyi dengan santai menamparkan udara. Madam Huating, sesepuh agung dari Sekte Roh 100 Bunga, adalah seorang kultivator alam manifestasi spiritual yang kuat dengan haknya sendiri, bahkan lebih kuat dari Dan Yunqi. Saat serangan telapak tangan Suyi terbang ke arahnya, dia menyilangkan lengannya, menjalin jari-jarinya, dan menarik. Weng! Fluktuasi energi Grand Dao memadat menjadi bunga biru berkilauan yang melayang di depannya. Kelopak berlapis-lapisnya terbuka, bersinar dengan kilau logam, seperti lapisan demi lapisan perisai yang diselimuti pancaran cahaya ilahi. Perisai 1000 kelopak bunga biru. Ini adalah seni pertahanan yang sangat ajaib. Ketika 36 kelopak bunganya tumpang tindih, itu bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari siapapun dari budidaya yang sama. Ketika mereka melihat ini, beberapa mata para tamu berbinar. Nyonya Huating benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia mempraktikkan keterampilan pertahanan ajaib ini hingga mencapai penguasaan penuh, dan dia dapat menggunakannya dengan percaya diri dan mudah. Namun, mereka mendengar ledakan, diikuti oleh ledakan. Di bawah tatapan keheranan penonton, bunga biru besar berlapis-lapis itu meledak seolah-olah terbuat dari mace kertas. Suyi menghancurkannya dalam satu tamparan. Di tengah hujan cahaya yang berhamburan, tubuh halus Madam Huating terhuyung ke belakang, dan dia terjatuh ke belakang. Jepit rambut miring yang menahan rambutnya di tempatnya hancur, dan rambutnya yang panjang tergerai, yang hanya membuatnya tampak semakin tidak sedap dipandang. Meskipun dia, pada akhirnya, memblokir serangan Suyi, kekuatannya yang menakutkan membuat organ-organnya bergolak, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Sangat menyakitkan hingga dia hampir batuk darah. Ekspresi wajahnya yang bermartabat dan cantik berubah secara dramatis. Ini, kelopak mata para penonton berkedut, dan rasa dingin menjalari hati mereka. Ini sebagian karena mereka heran dengan kekuatan Suyi.
Tapi itu juga karena mereka akhirnya mengerti secara mendalam bahwa rumor tentang Su Yi sama sekali tidak dibesar-besarkan. Terlepas dari kultivasi alam bintang pengumpulannya, pemuda ini benar-benar memiliki kemampuan menantang surga untuk menekan para ahli manifestasi spiritual dengan mudah. Ayam tanah liat dan anjing porselen. Mereka mengundang penghinaan mereka sendiri. Yuan Heng tidak bisa menahan tawa dingin. Dari semua penonton, hanya dia yang masih tenang. Jadi, hati Lan Su bergetar, dan dia tampak bingung. Tiba-tiba, dia merasakan dorongan yang luar biasa untuk mengetahui apa yang terjadi pada Su Yi selama beberapa bulan terakhir. Untungnya, saya memperlakukan Su Yi dengan hormat sejak awal, dan saya tidak pernah sedikit pun lalai. Meng Jinghai diam-diam berkeringat dingin. Ketika dia melihat Su Yi berjalan ke arah mereka, Tetua Agung Zukunyang dari Sekte Roh Lima Petir mau tidak mau berteriak, "Su Yi, tindakan Anda telah secara efektif merusak majelis Cloud Terrace. Apakah Anda tidak takut memprovokasi kemarahan setiap pembudidaya di bawah langit?" Suaranya menyebar ke seluruh dataran tinggi. "Kamu hanyalah sampah dari dunia lain. Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk mewakili para pembudidaya dunia ini?" Su Yi bertanya dengan tawa kering. Dia menjentikkan jarinya. "Menjauh dari saya, itu hanya 4 kata yang ringan dan lapang, dan penerapan kekuatan yang santai dan bersahaja." Zukunyang adalah seorang kultivator alam perwujudan spiritual, tetapi sebagai dewa primordial telah melemparkan gunung ke arahnya, bunyi gedebuk terdengar, dan dia terbang karena tumbukan, jatuh dan berguling sampai jaraknya lebih dari 100 kaki. Dia tampak sangat menyedihkan, menguasai. Yuan Shuo sangat ketakutan sehingga jiwanya praktis meninggalkan tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah. Ini tidak diragukan lagi memalukan. Namun, pada saat seperti ini, tidak ada yang berminat untuk memperhatikan anak kecil seperti dia. Semua mata tertuju pada sosok tinggi dan ramping Su Yi. Bahkan pihak netral seperti Master Pavilion Fu Yun Kong tegang, dan mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Su Yi terlalu mendominasi. Para pembudidaya alam manifestasi spiritual dapat memandang rendah semua ciptaan, tetapi melawan Su Yi, mereka bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun. Dan Yun Qi, Nyonya Hua Ting, dan Zhu Kunyang adalah pilar dari faksi masing-masing. Justru karena jajaran mereka termasuk pembudidaya alam manifestasi spiritual yang kuat seperti mereka, sekte mereka dapat memerintah wilayah masing-masing. Tapi melawan Su Yi, mereka tampak sangat lemah. Tentu saja para tamu lainnya terkejut. Tentu saja mereka takut. Wajah Song Changhe pucat dan tidak sedap dipandang. Dia pernah mendengar cerita tentang kekuatan Su Yi. Itulah sebabnya, ketika dia mengetahui bahwa Su Yi berencana untuk campur tangan atas nama Cloudstone Venerate, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Su Yi. Yang dia inginkan hanyalah agar Su Yi meminta maaf. Bagaimana mungkin Song Changhe mengantisipasi bahwa Su Yi tidak akan menolak begitu saja? Dia akan membalik meja dan menyerang. Dia sama sekali tidak menunjukkan kepedulian terhadap kebajikan bela diri. Tapi saat Anda mengendarai harimau, sulit untuk mundur. Sudah terlambat bagi Song Changhe untuk menyesali tindakan ini. Su Yi sudah mengesampingkan semua kepura-puraan ramah. Bagaimana mungkin ada ruang untuk diskusi dan rekonsiliasi sekarang? Su Yi sekarang hanya berjarak sekitar 30 kaki dari Song Changhe. Dia mengangkat kendi anggur yang masih dia bawa di tangan kirinya dan menyesapnya. Langkahnya tak pernah melambat. Namun, di mata para penonton, sikap santainya merupakan bentuk tekanan tersendiri, meskipun sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. "Su Yi, jangan mendorong ini terlalu jauh." Song Changhe tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak, lalu menyerang. Dentang, dengung pedang bergema di seluruh dataran tinggi, seperti raungan naga atau harimau. Mata orang banyak menyengat. Di tangan Song Changhe sekarang ada pedang yang diselimuti petir, bajanya menunjukkan pola bergelombang seperti butiran kayu pinus. Panjangnya hanya 2 kaki, dan bilahnya dihiasi dengan kekuatan petir yang sesuai dengan 5 elemen air, logam, api, kayu, dan tanah. Warna-warna mempesona bersaing, seperti banteng yang menyerang. Pedang kayu pinus 5 petir. Ini adalah senjata ilahi dari tingkat spirit Dao, dan Song Changhe telah mencurahkan banyak upaya untuk meredamnya selama 300 tahun terakhir. Itu adalah senjata terkuatnya, harta roh natal miliknya. Dengan pedang di tangan, aura Song Changhe berubah drastis. Lengan baju, janggut, dan rambutnya berkibar di sekelilingnya, momentum elektrik yang eksplosif mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak tamu yang sangat berpengaruh tertegun. Kekuatan orang ini di puncak alam manifestasi spiritual tidak kalah dengan orang lain di alam inkarnasi spiritual tahap awal. Mata Meng Jinghai berkilat. Dia sendiri adalah seorang kultivator inkarnasi spiritual, dan dia secara alami dapat merasakan betapa kuatnya momentum Song Changhe. Sepanjang Qin besar modern, hanya sedikit yang mengintimidasi Meng Jinghai. Namun, Song Changhe dari Sekte Roh Lima Petir tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit. Hanya mata Su Yi yang bersinar dengan sedikit rasa jijik. Versi ortodoks dari Lima Petir adalah jalan para guru surgawi. Penggunanya mengendalikan Ki Lima Petir untuk merebut kekuatan langit dan bumi. Itu sangat kuat dan mendominasi,
dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan. Para kultivator jiwa yang berasal dari hantu atau roh jahat tidak lebih ditakuti daripada pewaris jalan guru surgawi. Ini karena para ahlinya mencintai dan unggul tidak lebih dari memusnahkan hantu dan membunuh Yao. Song Changhe mengolah kekuatan 5 petir, dan dia menggabungkannya ke dalam dao pedangnya. Kekuatan dan momentumnya sangat menakutkan. Namun, di mata Su Yi, dia jauh lebih rendah dari penganut jalan guru surgawi. Kemungkinan besar, dia tidak pernah menguasai warisan rahasia pemurnian, Five Lightning Key. Itu sebabnya auranya agak rendah, pikir Su Yi. Bangkit, suara Song Changhe bergema seperti guntur musim semi. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan awan berguncang dan bubar. Pedang butiran kayu pinus Song Changhe terbang ke langit, membawa arus kekuatan yang terbentuk dari petir dewa 5 warna. Itu seperti lautan luas pedang petir Ki. Pemandangan yang mengerikan ini membuat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kaki gunung secara naluriah melihat ke atas. Pemandangan ajaib dan luar biasa menyambut mereka. Petir yang bersinar dan beraneka warna bersinar di atas kepala, mengubah langit. Itu cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar. Pedang yang benar-benar mengesankan. Gu Sandu tersentak. Dia juga berada di alam penjelmaan spiritual, tetapi bahkan dia merasakan tekanan yang menekannya. Ini benar-benar sesuatu, kata Cao Ying. Matanya berkilat, dan dia tampak waspada. Di seluruh dataran tinggi Pinwave, rambut para tamu berpengaruh berdiri tegak, dan mereka semua secara naluriah menjauh. Bahkan Yuan Heng segera membawa Lan Su menjauh dari konflik. Para petarung sangat kuat sehingga bahkan gempa susulan dari serangan mereka dapat menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Bang, 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 bantal, meja, serta alkohol, buah, dan minuman di permukaannya hancur berkeping-keping. Kakek sialan ini sudah gila. Ekspresi Meng Jinghai berubah secara dramatis, dan dia mengutuk dalam hati. Dia mengedarkan formasi pertahanan yang menutupi Cloud Terrace Spirit Mountain tanpa ragu sedikitpun. Wosh, gelombang. Kekuatan formasi melonjak seperti air saat air pasang, yang akhirnya memblokir kekuatan yang terpancar dari pedang Song Changhe. Kalau tidak, kekuatan pedangnya yang mengamuk akan menghancurkan seluruh gunung. Memotong, Song Changhe berteriak, dan kilat 5 warna jatuh seperti air terjun. Pancarannya menyengat mata, dan luasnya tak terbatas. Dengan pedang butiran kayu pinus yang membimbingnya, kekuatan penuhnya membelah ke arah Su Yi. Ledakan, tidak ada yang hadir bisa tetap tenang. Hati dan pikiran mereka terasa tercekik. Kekuatan tebasan ini sangat eksplosif, dan itu merusak tanpa henti. Mereka tidak bisa membantu tetapi berkeringat atas nama Su Yi. Tapi saat itulah, secara mengejutkan, Su Yi tertawa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, melawan orang lain, pedang ini mungkin sangat kuat, tapi karena kamu bertemu denganku, ya, kamu membawa kesialanmu pada dirimu sendiri. Dia baru saja mengatakan ini ketika tangan kanannya dengan santai menarik garis di udara. Angin dan kilat muncul, 5 elemen beredar, dan yin dan yang menyatu satu sama lain. 3 jenis mantra dao yang tiada taranya membentuk pusaran energi setinggi 100 kaki dan melayang di udara. Ledakan, baut petir eksplosif turun dari langit. Seberapa menakutkan itu? Itu cukup untuk menekan Gu Sandu, Meng Jinghai, dan keberadaan alam inkarnasi spiritual lainnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka keluh dan kaget. Ketika petir yang eksplosif dan berseri-seri membelah pusaran setinggi 100 kaki yang melayang di depan Su Yi, itu langsung kehilangan semua kekuatannya, pusaran menelannya, sedikit demi sedikit. Itu menghilang seperti lembu tanah liat yang larut ke laut. First Immortal of the Sword, Chapter 643. Pusaran melayang di atas kepala, berputar perlahan. Itu seperti jurang maut. Kekuatan petir yang turun dan eksplosif dilahap tanpa henti, menyebarkan cahaya yang bersinar dan mengalir yang menerangi seluruh langit. Weng, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik pedang bertanda pinus Song Changhe. Itu berdengung dan bergetar di udara. Seolah-olah sedang meratap. Kerumunan sudah lama bergerak lebih jauh. Ketika mereka melihat ini, kekafiran tertulis di seluruh wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan keajaiban. Dia memblokirnya begitu saja. Mata Gu Sandu membelalak. Itu bukan memblokir. Itu adalah penindasan mutlak. Gumam Cao Ying. Serangan Song Changhe bisa mengancam hampir semua pembudidaya alam inkarnasi spiritual. Namun Su Yi benar-benar membalasnya. Sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, pusaran air yang misterius dan sulit dipahami itu menekannya. Seolah-olah ia telah menghadapi musuh alaminya, semuanya memiliki kelemahan. Jadi, bagi para penonton, Su Yi tampaknya telah menetralkan serangan mengerikan itu tanpa usaha sama sekali. Metode ajaib seperti itu ada. Hati Meng Jinghai bergetar. Dia mempertimbangkan kemampuannya sendiri, dan sampai pada kesimpulan bahwa dia bisa memblokir serangan Song Changhe, tetapi dia harus berusaha sekuat tenaga. Namun Su Yi melakukannya dengan sangat mudah, menetralkan serangan yang menakutkan sepenuhnya. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa semua orang terguncang.
Mereka semua kehilangan ketenangan, tidak terkecuali Song Changhe tampak seperti disambar petir. Ekspresinya berubah secara dramatis, dan tanpa mempedulikan hal lain, dia berteriak panjang. Kembali, lengan baju, rambut, dan janggutnya menari-nari di sekelilingnya saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dentang, pedang kuno bertanda pinus meledak dengan pancaran cahaya ilahi dan akhirnya terbebas dari penindasannya. Itu terbang mundur, dan gagangnya mendarat di tangan Song Changhe. Namun, pemimpin Sekte Roh Lima Petir terhuyung-huyung karena benturan, wajahnya tiba-tiba pucat. Dia memotong sosok yang menyesal, dan ekspresinya sudah seserius dan setakut mungkin. Tidak jauh dari sana, Su Yi mengangkat kendi di tangan kirinya, menyesapnya, dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan caramu mengolah Dao Lima Petir. Izinkan saya untuk membuka mata Anda. Saat dia berbicara, dia menekan jarinya ke pedang, lalu mengangkatnya ke udara. Seolah-olah dia menghunus pedang. Gerakannya sederhana dan lugas. Ledakan mengerikan tiba-tiba memancar dari pusaran setinggi 100 kaki yang telah melahap kekuatan serangan Song Changhe. Dalam sekejap mata, pusaran itu berubah menjadi seberkas pedang ki yang tak tertandingi dan terbang ke langit. Panjangnya hanya 3 kaki, sangat terang, dan beraneka warna. Itu berisi 5 jenis pancaran listrik yang sesuai dengan logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap jenis petir elemen bercahaya menguraikan dekrit yang misterius dan tidak dapat dipahami, yang bersinar dengan cahaya Dao dari elemennya. Setelah diperiksa lebih dekat, gambar samar dewa terlihat di dalam setiap dekrit. Meskipun mereka sangat tidak jelas, aura yang memancar dari mereka sudah cukup untuk membuat hati para penonton terguncang. Gemuruh, ledakan, angin dan awan mengamuk di atas kepala. Tebasan naik ke udara disertai dengan Five Lightning Ki, membentuk 5 petir dekrit dan merebut kekuatan langit dan bumi. Ini adalah warisan rahasia dari Jalan Guru Surgawi. Dekrit eksorsisme 5 petir. Untuk sesaat, mata orang banyak menyengat, dan hati mereka bergetar. Aura yang memancar dari garis pedang ki itu membuat mereka tercengang dan terintimidasi. Tidak jauh dari situ, pupil mata Song Changhe membesar, dan ekspresinya berubah drastis. Saat pedang ki semakin dekat, seluruh basis kultivasinya benar-benar ditekan. Rambutnya berdiri tegak, dan hatinya dipenuhi teror yang tak tertahankan. Menghadapi ancaman yang berpotensi mematikan, Song Changhe berusaha sekuat tenaga. Dia berteriak, bangun, bangkit, bangkit. Satu lapisan kekuatan petir eksplosif naik dari tubuh kurus Song Changhe satu demi satu. Semuanya menyatu menjadi pedang kunonya yang terbuat dari serat kayu pinus. Bilahnya meledak dengan pancaran cahaya dan petir yang ganas, dan itu berputar di udara, menghasilkan lingkaran seperti riak demi lingkaran tirai pedang elemen petir. Parit langit 5 petir. Tirai pedang itu seperti parit yang melindungi pengguna di semua sisi. Itu membuat musuh dan serangan mereka di luar. Semua orang bisa melihat bahwa Song Changhe, pemimpin Sekte Roh 5 Petir, sedang berusaha sekuat tenaga. Dia praktis mempertaruhkan nyawanya, dan dia meminta kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Praktis secara bersamaan. Pergi. Ujung jari Su Yi menyentuh udara. Pedang ki setinggi 3 kaki turun di bawah perlindungan dekrit eksorsisme 5 petir. Bang! Lapisan pertama dari jalinan tirai pedang petir pecah seperti kaca. Segera setelah itu, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat ke-9 lapisan itu hancur. Garis pedang ki setinggi 3 kaki membelah mereka seperti kapak menembus bambu. Ledakan memekakkan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Cahaya berseri-seri menyebar seperti hujan, mengalir turun seperti air terjun, dan menyapu keluar. Parit surga 5 petir bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Pikiran Song Changhe menjadi kosong karena terkejut. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat pedangnya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dentang, dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Hati dan pikiran semua orang bergetar. Suara tumbukan menyengat telinga mereka dan mengaduk darah dan ki mereka. Mereka bisa melihat pedang kuno bertanda pinus meraung dan gemetar di bawah tekanan 3 kaki pedang ki. Song Changhe, pria yang memegangnya, baru saja berhasil memblokir serangan yang masuk, tetapi pembuluh darahnya membengkak di dahinya, dan dia semakin pucat. Darah mengalir dari sudut mulutnya, menodai kerahnya. Ledakan, tanah runtuh di bawah kaki Song Changhe, dan dia terhuyung-huyung dan bergetar tak terkendali. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan tekanan pedang itu. Kedua lututnya terbanting ke tanah. Dampaknya mengirim pedangnya terbang dari cengkeramannya. 3 kaki pedang ki terus menuju kepalanya, kekuatannya tidak berkurang. Saya mengaku kalah. Song Changhe yang berlutut berteriak ketakutan. Garis pedang ki setinggi 3 kaki berhenti hanya 3 inci dari tengkoraknya. Jika terus turun, dia pasti akan mati. Meski berhenti, auranya yang tajam tetap menembus kulit Song Changhe. Darah segar berjatuhan dari keningnya, di antara kedua matanya, dan menuruni batang hidungnya. Warna merah cerah yang eye-catching. Seluruh dataran tinggi begitu sunyi, Anda bisa mendengar pin drop. Kalah dalam satu serangan. Gusandu,
Chao Ying, dan tamu terkenal lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua tersentak. Itu semua terjadi terlalu cepat. Begitu banyak yang telah terjadi sehingga sepertinya butuh waktu lama, tetapi sebenarnya, hampir tidak ada waktu berlalu antara serangan Su Yi dan Song Changhe yang berlutut dan memohon belas kasihan. Kemenangan dan kekalahan diputuskan bahkan sebelum banyak penonton mengerti apa yang telah terjadi. Sangat kuat, Meng Jinghai menelan ludah dengan susah payah. Gelombang keterkejutan menjalari hatinya, yang lain yang hadir menyaksikan dengan bingung, terpaku di tempat. Siapa yang mungkin gagal untuk menyadari bahwa jika Su Yi tidak menghentikan serangannya tepat pada waktunya, Song Changhe dari Sekte Pedang Lima Petir sudah menjadi mayat yang dicincang. Dia sangat kuat sehingga agak tidak masuk akal, kan? Lan Su bergumam dengan bingung. Apakah itu tidak masuk akal? Yuan Heng tidak bisa menahan tawa. Dia telah menyaksikan bagaimana Su Yi menekan pembudidaya pedang spiritual Incarnation Realm, King Suang, dengan kedua matanya sendiri. Kekalahan Song Changhe tampak jauh lebih tidak biasa jika dibandingkan, itu secara alami tidak tampak, tidak masuk akal, bagi Yuan Heng. Sementara itu, garis pedang Qi setinggi 3 kaki menghilang tanpa jejak. Song Changhe merasa seolah-olah dia sudah dekat dengan kematian. Pakaiannya basah oleh keringat, darah terkuras dari wajahnya yang tua, dan dia merosot seolah kehilangan jiwanya. Hanya dalam satu serangan, Su Yi memaksanya berlutut. Untuk seseorang yang begitu kuat dan penting, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang terlalu besar. Apakah Sekte Roh Lima Petir masih membutuhkan permintaan maaf dariku? Tanya Su Yi. Dia berjalan maju, masih membawa kendi anggurnya. Ekspresi penonton tiba-tiba menjadi rumit. Sebelumnya, banyak dari mereka berpikir bahwa yang dibutuhkan Su Yi hanyalah mundur selangkah dan meminta maaf. Melakukan hal itu akan mengakhiri konflik ini tanpa rasa sakit dan mudah. Beberapa, seperti Gu Sandu dan Chao Ying, berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Su Yi. Siapa yang berani mencoba hal seperti itu sekarang? Gu Sandu, Chao Ying, dan orang-orang seperti mereka berkeringat dingin. Mereka dalam hati bersukacita karena mereka tidak terburu-buru untuk melompat keluar dan menentang Su Yi. Jika ya, mereka mungkin tidak akan menderita kerugian yang separah Song Changhe, tetapi itu tidak mungkin berakhir dengan baik bagi mereka. Sekali pandang pada Dan Yunqi dan Madame Hua Ting membuatnya sangat jelas. Ekspresi Song Changhe berubah tak menentu. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir, sebelumnya, Sekte Roh Lima Petir kami tidak mengetahui ketinggian langit atau kedalaman bumi, dan kami dengan bodohnya menyinggungmu. Saya tahu saya telah membuat kesalahan besar, dan saya secara alami akan mundur. Saya tidak lagi cocok untuk memimpin sekte saya. Semua orang terkejut, tak satu pun dari mereka dapat mengantisipasi bahwa Song Changhe akan membuat pilihan ini. Dia pasti menyerah terlalu banyak. Tapi kemudian, adegan yang bahkan lebih sulit dipercaya terjadi di depan mata para penonton yang tidak percaya. Song Changhe tiba-tiba membungkuk di pinggang dan bersujud. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika memungkinkan, saya dengan rendah hati meminta Anda untuk tidak melihat Sekte Roh Lima Petir saya dengan permusuhan. Aku bersumpah dalam hidupku bahwa tidak ada anggota Sekte Roh Lima Petir, terlepas dari pangkatnya, yang berani menentangmu lagi. Dataran tinggi itu sunyi senyap, kecuali suara tegas Song Changhe. Kata-katanya bergema tanpa henti di seluruh area. Beberapa petinggi mulai mengerti, dan ekspresi mereka bahkan lebih bertentangan dari sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Song Changhe sekarang sepenuhnya sadar bahwa jika dia menyinggung Su Yi di sini, Sekte Pedang Lima Petir kemungkinan besar akan mengikuti jejak pengadilan iblis penjara surgawi. Karena itu, dia berlutut dan bersujud dengan harapan Su Yi bersikap lunak terhadap mereka. Su Kunyang dan Yuan Suo tidak jauh, dan ketika mereka melihat ini, ekspresi mereka suram, dan hati mereka dipenuhi kesedihan. Ketika mereka pergi untuk menghadiri pertemuan hari ini, mereka tidak akan pernah menduga bahwa upaya mereka untuk menjatuhkan Su Yi dan membuatnya meminta maaf akan membawa bencana yang sangat besar bagi mereka. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, itu sudah terlambat. Aku tidak pernah mempercayai sumpah, kata Su Yi dengan tenang. Tapi kamu bisa santai, aku tidak akan tenggelam untuk menghancurkan Sekte Roh Lima Petir atas apa yang terjadi hari ini. Song Changhe menghela nafas lega, lalu menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Rekan Taoisu, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Dengar, Nona Lan Su. Itulah artinya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Setelah ini, siapa lagi yang hadir yang berani bertingkah? Menular Yuan Heng. Lan Su tertegun. Dia memandang Su Yi, yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, lalu ke pemimpin yang berlutut dari Sekte Roh Lima Petir. Ketika dia mengulang pertempuran mereka sebelumnya di benaknya, dia merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Waktu yang lama berlalu sebelum dia pulih dari linglung. Su Yi tidak menghiraukan Song Changhe lagi. Sebaliknya, dia menyapu pandangannya ke dataran tinggi dan berkata dengan santai, Sekte Wrath of Heaven menyerukan pertemuan ini untuk menghindari pertikaian antara berbagai faksi kultivasi.
Ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat juga. Semua orang yang dilihat Suyi secara naluriah menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Aku tidak akan membuang kata-kata lagi, kata Suyi dengan dingin. Aku hanya akan menanyakan ini padamu, apakah ada yang keberatan? Suaranya menggelegar seperti lonceng pagi atau genderang petang, bergema di seluruh Pinwave Flat. Hati para tamu terkemuka bergetar. Siapa yang bisa gagal menyadari konsekuensi keberatan? Para ahli yang gagah berani ini menundukkan kepala dan mengalihkan pandangan mereka. Lama berlalu, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. Jubah biru pemuda itu bergoyang di sekelilingnya saat dia mengangkat kendi dan meneguknya dalam-dalam. Dia menatap lautan awan yang berputar di kejauhan, diwarnai emas di bawah sinar matahari, dan dia mendengarkan musik alami dari gemerisik pohon pinus. Pada hari ke-19 bulan lunar pertama, Suyi menekan Song Changhe dari Sekte Pedang Lima Petir di atas dataran tinggi Pinwave, mengintimidasi kekacauan. First Immortal of the Sword, Chapter 644. Ketika tidak ada yang menjawab, Suyi berkata, karena tidak ada yang keberatan, mulai hari ini, semua faksi kultivasi dalam Zhou Agung, Wei, dan Qin harus mengikuti aturan ini. Bagaimana menurutmu, pemimpin Sekte Meng? Dia menatap Meng Jinghai. Itu adalah Sekte Wrath of Heaven yang mengadakan pertemuan ini. Jika hanya karena pertimbangan etiket, dia harus meminta masukan Meng Jinghai. Setelah merenung sejenak, Meng Jinghai berkata, proposal rekan Daois Supersis seperti yang saya harapkan untuk diimplementasikan. Namun, karena kami sedang menetapkan aturan, kami harus meluangkan waktu untuk membahas detailnya. Itu akan membuatnya lebih efektif. Suyi menggelengkan kepalanya. Kamu bisa mendiskusikan detailnya sendiri. Dia pasti tidak bisa diganggu. Ketika mereka melihat ini, kerumunan dalam hati menghela nafas lega. Sikap Suyi adalah bukti yang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa dia tidak tertarik untuk menekan atau mengendalikan berbagai faksi di 3 negara. Kalau tidak, dengan kekuatan dan kemampuan mengerikan yang baru saja dia perlihatkan, dia bisa saja memaksa mereka untuk menyerah, satu persatu. Itu tidak berlebihan. Mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah pakar top dari faksi masing-masing. Bahkan mereka harus mengakui bahwa mereka bukan tandingan Suyi, apalagi orang lain. Bahkan Song Changhe dari Sekte Roh Lima Petir terpaksa berlutut hanya setelah satu serangan Suyi. Rekan Taoisu, apa yang telah kamu lakukan hari ini akan menjadi berkah bagi semua pembudidaya dunia. Master Pavilion Fu Yunkong dari Pavilion Pedang Cakrawala Roh Wei Agung menghela nafas dengan kagum. Dia juga bersungguh-sungguh. Suyi tidak memperebutkan kekuasaan atau otoritas, dan dia tidak berniat untuk memerintah mereka. Aturan yang ingin dia buat dimaksudkan untuk memadamkan api perang dan mencegah pertikaian, dia melakukan ini karena pertimbangan para pembudidaya dunia. Setelah menunjukkan keberanian dan kemurahan hati, tentu saja Fu Yunkong tergerak. Ketika yang lain melihat ini, mereka masing-masing mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Namun, hanya mereka yang tahu apakah mereka benar-benar setuju atau tidak dengan Fu Yunkong. Hanya berkah bagi para pembudidaya dunia, Yasui bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera kehilangan minat, itu seperti yang dia prediksi. Apa yang disebut Cloud Terrace Assembly diadakan murni karena pertimbangan untuk keuntungan faksi kultivasi. Mereka sama sekali tidak memikirkan masa duniawi. Tapi Suyi tidak terlalu kecewa. Ketika para dewa dan makhluk abadi bertempur, manusialah yang menderita. Namun, jika faksi kultivasi mengubur kapak, itu masih akan sangat bermanfaat bagi masa. Yuan Heng, Nona Lansu, kita harus pergi. Suyi tidak punya keinginan untuk bertahan. Dia mengambil kendi anggurnya, berbalik, dan berjalan pergi. Namun, ketika dia melewati Gusandu dan Cao Ying, dia tiba-tiba berhenti dan menatap mereka. Kedua pria itu menegang, dan hati mereka terkatup. Rekan Taois, apakah ada yang bisa kami lakukan untukmu? Gusandu memiringkan kepalanya untuk memberi salam. Dia adalah pemimpin dari Sekte Roh Treasureflame, keberadaan alam inkarnasi spiritual. Namun, saat menghadapi Suyi, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Apakah ada yang aneh terjadi di sekitar Blood Thistle Yao Mountain belakangan ini? Tanya Suyi. 2 bulan lalu, dia mengirim Yingke ke Blood Thistle Yao Mountain untuk menempatkan formasi pemurnian darah Alheaven, tetapi dia tidak tahu berapa banyak mangsa pengadilan iblis penjara surgawi yang ditangkapnya. Gusandu jelas tidak mengharapkan ini, tapi dia langsung santai. Dia berpikir sejenak dan berkata, tidak ada yang aneh, tepatnya, tetapi saya mendengar bahwa seseorang menempatkan formasi pembunuhan yang sangat menakutkan di dasar jurang, dan itu membunuh beberapa pembudidaya pengadilan setan penjara surgawi ketika mereka mencoba untuk menyeberang. Aku mendengar hal yang sama, kata Cao Ying. Su Yi mengangguk. Sepertinya formasi pemurnian darah Alheaven telah mengumpulkan cukup banyak mangsa. Ketika dia selanjutnya kembali ke reruntuhan rumah pedang dewa, dia harus mengirim Yingke untuk mengumpulkan rampasan. Su Yi kemudian memusatkan pandangannya pada Cao Ying dan bertanya dengan penuh minat, auramu menunjukkan garis keturunan yang menyimpang. Manakah dari 12 garis darah penyimpangan yang Anda miliki?
Keturunan abrasi sangat misterius. Mereka menyebut diri mereka keturunan roh Xiantian, dan mereka langka bahkan di 9 provinsi alam liar. Sepengetahuan Suyi, mereka dibagi menjadi 12 garis keturunan. Masing-masing menguasai kemampuan ilahi bawaan yang berbeda, dan warisan serta sumber kekuatan mereka sangat kuno. Sosok kurus Cao Ying sedikit bergetar, dan ekspresinya berubah. Kamu punya mata yang bagus, rekan Taois. Dia tampak sangat terkejut, sepertinya dia tidak menyangka Suyi bisa melihat asal-usulnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, tapi aku bukan benar-benar keturunan 12 penyimpangan. Saya hanya mewarisi sebagian dari bakat cabang Fire Aberration. Kalau begitu, apakah kamu tahu sesuatu tentang gerbang ilahi penyimpangan? Tanya Suyi. Gerbang ilahi penyimpangan. Cao Ying tampak bingung, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku khawatir ini pertama kalinya aku mendengar istilah itu. Suyi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Di kehidupan lampaunya, dia pernah memasuki tempat di mana para ahli dari silsilah menyimpang meninggal dalam meditasi duduk. Di sana, dia melihat 8 mesin terbang menyimpang yang diukir pada tulang binatang. Kekuatan yang tak tertandingi telah masuk ke dalam tanda-tanda itu. Ada juga gambar pintu ruang angkasa yang berbentuk seperti sayap burung ganas. Setelah merenungkannya sebentar, dia menyimpulkan bahwa 8 mesin terbang yang menyimpang berbunyi, tanah murni primordial, gerbang ilahi penyimpangan. Lebih jauh lagi, gerbang spasial surgawi yang berbentuk seperti sayap burung ganas adalah yang disebut gerbang ilahi penyimpangan. Dalam kehidupan masa lalunya, Suyi telah menyebarkan buku-buku tebal kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan telah menemukan beberapa keturunan dari silsilah penyimpangan dalam upaya untuk menemukan petunjuk lebih lanjut di gerbang ilahi penyimpangan. Pada akhirnya, yang bisa dia konfirmasi hanyalah bahwa itu adalah pintu masuk ke dunia suci. 12 silsilah penyimpangan melihat gerbang ilahi penyimpangan sebagai tempat kelahiran penyimpangan ilahi Xiantian. Itu adalah tanah leluhur mereka, dan desas-desus mengatakan bahwa rahasia utama dari Dao penyimpangan disembunyikan di sana. Inilah mengapa mereka menyebutnya tanah murni purba. Banyak yang menduga bahwa gerbang ilahi penyimpangan tidak ada di dalam 9 provinsi alam liar, melainkan di kedalaman luar angkasa. Rekan Taois Su, apakah Anda mungkin memiliki hubungan yang dalam dengan penyimpangan? Cao Ying hanya bisa bertanya. Saya tidak akan menyebutnya sebagai koneksi mendalam. Saya hanya mengerti sedikit tentang 12 silsilah penyimpangan, itu saja. Suyi tidak berniat berbicara lebih jauh. Dia sudah menuju ke kejauhan. Yuan Heng dan Lan Su mengikuti dengan cepat. Meng Jinghai melangkah untuk meyakinkan mereka untuk tinggal lebih lama, tetapi ketika dia melihat bahwa Suyi telah mengambil keputusan, dia berhenti sementara dia berada di depan karena takut memprovokasi ketidaksenangan Suyi. Yang mulia Suyi, saya salah. Suyi baru saja mencapai tepi Pinwave Plate ketika Qiu Tianqi, pemimpin sekte pedang Donghua yang bertindak sebagai penyambut, tiba-tiba berlutut karena malu dan mengakui kesalahannya. Kerumunan menyaksikan dalam diam. Lan Su tercengang. Kamu adalah pemimpin sekte pedang Donghua. Urusan Anda tidak ada hubungannya dengan saya, jadi mengapa meminta maaf kepada saya? Suyi bertanya dengan dingin. Aku seharusnya tidak mencopot marsial paman Fu Yunlang dari posisinya sebagai sesepuh tinggi. Aku juga tidak harus membuangnya dari sekte. Aku seharusnya tidak mundur saat dia dalam bahaya dan menarik garis di antara kita. Penyesalan tertulis di seluruh wajah Qiu Tianqi, seolah-olah dia mengakui dosa-dosanya. Lan Su tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Namun, Suyi hanya menggelengkan kepalanya. Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan, Anda hanya takut akan konsekuensinya. Qiu Tianqi tegang dan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu kalimat, dan Suyi telah melihatnya. Sekarang semua orang tahu betapa kuatnya Suyi, Song Changhe tidak akan berani membalas dendam terhadap Fu Yunlang. Namun, melampiaskan amarahnya pada Qiu Tianqi akan semudah mungkin. Selain itu, Meng Jinghai dan Sekte Wrath of Heaven belum tentu melindunginya. Jika dia bisa mendapatkan pengampunan Suyi, itu akan berfungsi sebagai bentuk perlindungan alternatif. Paling tidak, Song Changhe tidak akan berani bertingkah. Qiu Tianqi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan getir, Yang mulia Suyi, saya juga pernah menjadi sosok yang termasyhur. Hanya setelah mencapai titik terendah barulah saya memahami secara mendalam betapa sulitnya bagi sosok sepele seperti saya untuk bertahan hidup di masa yang bergejolak dan berubah ini. Kamu mungkin menganggapku budak, menjilat lemah, dan kamu mungkin menganggapku tidak sedap dipandang, tapi tidak ada gunanya. Di permukaan, saya masih pemimpin sekte pedang Donghua, tetapi sebenarnya, status saya lebih rendah daripada murid biasa dari sekte murka surga. Di hadapan pasukan sekte roh 5 petir, aku tidak punya pilihan selain menarik garis antara diriku dan marsial paman Fu Yunlang. Jika tidak, semua orang di sekte pedang Donghua akan menderita. Jika ada pilihan lain, bagaimana mungkin aku tenggelam untuk merugikan sekutuku untuk menguntungkan musuhku? Dia berbicara dengan air mata berlinang, tampak rendah hati dan tertekan.
keheningan mengikuti pidato ini. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan kesulitan Qiu Tianqi. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah sikap Su Yi. Ini adalah kenyataan. Perasaan yang lemah tidak penting. Yang penting adalah apa yang dipikirkan kuat. Inilah yang mereka maksud ketika mereka mengatakan pemenang adalah raja dan pecundang adalah bandit. Su Yi melirik Qiu Tianqi dan berkata dengan dingin, di dunia ini, mereka yang takut mati terlalu banyak untuk dihitung. Tapi jangan lupa, dunia tidak pernah kekurangan mereka yang lebih memilih mati dengan terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Anda membuat pilihan Anda. Sekarang, Anda harus menanggung konsekuensinya. Ekspresi Qiu Tianqi berubah. Dia meringis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah Su Yi sudah memaafkannya? Tidak terlalu. Karena dari awal hingga akhir, Su Yi tidak pernah menghiraukannya. Mengabaikan adalah yang paling kejam dari semuanya. Ketika Lan Su melihat ini, hatinya membengkak karena emosi. Itu benar, beberapa orang memilih untuk membungkuk, berlutut, dan hidup dalam kemerosotan, sementara yang lain tidak takut menghadapi kematian, lebih memilih mati daripada tunduk. Yang menyedihkan sering membawa kesedihan mereka sendiri, dan Qiu Tianqi tidak terkecuali. Tapi saat itulah, suara genderang dan trompet terdengar dari jauh. Kerumunan secara naluriah melihat ke atas dan melihat prosesi militer yang membawa spanduk menuju ke arah mereka, berbaris melintasi langit. Dua baris pembudidaya berjalan di depan, campuran pria dan wanita. Semuanya memancarkan yaoqi yang sama sekali tidak terselubung, yang mengaduk angin dan awan. Salah satu pemimpin dari dua prosesi ini adalah seorang tetua berjanggut keriting. Dia ditutupi sisik perak, dan dia memiliki tanduk seputih salju yang tumbuh di dahinya. Dia mencengkeram keong yang sangat besar, dan dia memainkan melodi yang megah. Yang lainnya adalah pria jangkung dan tegap. Bagian atas tubuhnya yang tembaga terbuka, memperlihatkan otot-otot yang menggembung. Seolah-olah dia telah ditempa dari perunggu. Tingginya 10 kaki, dan dia membawa drum besar di satu tangan. Yang lainnya memegang stik drum tulang putih, yang digunakannya untuk menabuh drum. Suara keong dan genderang bercampur, mengguncang dan membubarkan awan kapas dan membuka jalan menembus langit. Kereta berornamen berada di belakang prosesi besar ini. Panjangnya lebih dari 100 kaki, dan tampak seperti diukir dari emas suci. Itu berkilauan di bawah cahaya matahari. Makhluk yang menariknya adalah binatang ganas emas seukuran gunung kecil. Ketika mereka melihat prosesi militer yang sangat aneh ini dengan yaoqi yang melonjak, para tamu berpengaruh di atas dataran tinggi Pinwave mau tidak mau merasa terkejut. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Dan dari mana mereka berasal? Su Yi baru saja akan pergi, tapi sekarang, dia juga berbalik dan menoleh. Meniup keong, menabuh genderang, prosesi akbar Yao membersihkan jalan saat mereka melintasi langit. Mereka yakin membuat tontonan dari semua ini. First Immortal of the Sword, Chapter 645. Nyanyian tak terbatas dari keong memenuhi udara. Pemukulan genderang terdengar dalam dan bergema. Kombinasi itu memenuhi udara dengan penghematan yang serius. Prosesi militer besar menyerupai seorang raja yang mengamati wilayah kekuasaannya. Ini tidak diragukan lagi adalah faksi Yao, dan dari 36 kultivator Yao yang berparade, 9 berada di alam manifestasi spiritual. Meng Jinghai, Gu Sandu, Fu Yunkong, dan para hadirin terkenal lainnya sangat terkejut. Mereka mendeteksi beberapa petunjuk sekilas, dan mereka menyadari bahwa asal-usul prosesi ini tidak sederhana. Banyak faksi yang berkumpul di sini memiliki jumlah ahli alam perwujudan spiritual yang sangat terbatas. Sekte Wrath of Heaven sekarang menjadi salah satu faksi tingkat puncak Qin besar, tetapi hanya memiliki total 8 ahli manifestasi spiritual. Namun sekarang, hanya prosesi militer yang membuat jalur untuk kereta besar yang mengikutinya memiliki 9 ahli alam manifestasi spiritual. Siapa yang tidak terkejut? Singa emas Molten itu sebenarnya agak baik, tatapan Su Yi langsung melewati prosesi dan mendarat di binatang besar berkepala singa, berbadan gajah, berbulu emas yang menarik kereta. Molten Gold Lions memiliki kendali bawaan atas api dan cahaya, dan mereka senang mengonsumsi harta yang mengandung aura elemen logam. Kekuatan mereka tidak terbatas, dan mereka sangat ganas. Molten Gold Lion ini sudah berada di alam penjelmaan spiritual, itu tidak lebih lemah dari naga banjir hitam, Yingke. Binatang kecil yang kotor itu sebenarnya layak untuk melindungi gerbang sekte kita, meskipun hanya sedikit, pikir Su Yi. Saat dia merenung, prosesi militer budidaya Yao berhenti di langit, tidak jauh dari Cloudwave Flat. Penatua berjanggut keriting di garis depan menurunkan keongnya, lalu berbalik dan menghadap kereta dengan busur. Tuanku, kita telah mencapai Cloud Terrace Spirit Mountain. Suaranya menyebar ke seluruh lautan awan, menggelegar seperti guntur. Suara malas terpancar dari dalam gerbong. Apakah majelis Cloud Terrace sudah selesai? Penabuh genderang yang jangkung dan gagah itu mengalihkan pandangannya ke dataran tinggi Pinwave, lalu berbalik dan berkata dengan hormat, Tuanku, para pembudidaya itu masih di sini. Deklarasi ini membuat hati Meng Jinghai dan yang lainnya mengepal. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa prosesi kultivator Yao ini juga ada di sini untuk pertemuan. Suara lain, yang satu ini malu-malu, memikat,
dan manis, berkata, Yang Mulia berkata bahwa kami di sini untuk berbuat baik. Suomeng, silakan dan jelaskan kepada mereka mengapa kita ada di sini. Saya percaya mereka akan membuat pilihan yang rasional. Sekarang jelas bahwa ada lebih dari satu orang di dalam gerbong berornamen itu. Ya Bu, pria jangkung dan tegap, Suomeng, dengan sungguh-sungguh mengakui perintah ini. Dia berbalik, dan sosok pegunungannya berdiri dengan bangga di tengah awan. Tubuh bagian atasnya yang telanjang tampak kokoh seperti logam, seolah-olah dia telah ditempa dari perunggu, dan otot-ototnya yang menonjol dan sekeras batu penuh dengan kekuatan ledakan yang mengejutkan. Matanya berkilat seperti kilat dingin. Ekspresi Meng Jinghai dan peserta lainnya bergeser di bawah tatapannya, mereka semua merasakan aura yang kuat dan keras. Rekan-rekan Taois, kalian tidak perlu panik. Tuanku telah menghiasi tempat ini dengan kehadirannya karena satu alasan dan hanya satu alasan, kata Suomeng tanpa ekspresi. Saya harap Anda akan bekerja sama. Bekerja sama, satu kata, dan semua tamu terkenal merasa ada sesuatu yang salah. Alis mereka berkerut. Bolehkah aku bertanya apa yang ada dalam pikiran tuanmu yang terhormat? Meng Jinghai bertanya dengan serius. Suara Suomeng menggelegar seperti guntur. Yang Mulia mengasihani massa, dan membenci tidak lebih dari pertumpahan darah dan kekacauan. Ketika dia mengetahui bahwa Anda berkumpul di sini untuk mengadakan pertemuan, mencapai kesepakatan, dan memadamkan api perang, Yang Mulia sangat bersyukur. Karena itu, dia memilih untuk datang sendiri dan mengulurkan tangan membantu upaya Anda menuju perdamaian dunia. Titik. Dia terdengar sangat benar sehingga mereka pasti idiot untuk mempercayai sepatah kata pun tentangnya. Meng Jinghai menimbang kata-katanya dengan hati-hati, lalu berkata, rekan Taois, kita telah menyelesaikan diskusi kita dan membuat peraturan. Kami telah memutuskan bahwa, mulai hari ini, kami akan mengubur Palka. Bagaimana mungkin aturan yang kamu buat atas dasar pertimbanganmu sendiri? Sela Suomeng. Selain itu, bagaimana jika salah satu dari kalian melanggar aturan? Siapa yang akan memaksakannya? Para ahli yang berkumpul mengerutkan alis mereka. Mereka semua tahu bahwa apa yang disebut ketuhanan, Suomeng berniat campur tangan. Kalau begitu, bolehkah saya menanyakan pandangan terhormat tuanmu tentang masalah ini? Meng Jinghai bertanya dengan serius. Suomeng bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Itu tidak akan sulit. Mulai hari ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah tunduk pada Yang Mulia dan mematuhi perintahnya. Dengan begitu, tidak ada seorang pun di Zhou Agung, Wei, atau Qin yang berani bertindak sembarangan, dan tidak akan ada pertumpahan darah atau kekacauan lebih lanjut. Ekspresi setiap orang berubah secara dramatis sebagai tanggapan. Memang, dia ada di sini dengan niat buruk. Suomeng berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir. Yang Mulia melakukan ini karena pertimbangan untuk Anda dan faksi Anda. Jika Anda menjadi bawahannya, kita semua akan berada di pihak yang sama, dan Anda akan menerima bagian keuntungan Anda. Ekspresi Meng Jinghai dan yang lainnya sudah gelap dan mendung. Siapa yang mengira bahwa ketika tirai akan dipasang di Cloud Terrace Assembly, sebuah faksi kuat dari para pembudidaya Yao akan muncul entah dari mana. Dan mereka bahkan berencana untuk memaksa semua orang yang hadir untuk tunduk. Dan jika kita tidak setuju? Fu Yunkong dari Paviliun Pedang Cakrawala Roh Besar Wei bertanya dengan serius. Suomeng hanya bisa menyeringai, dan dia berkata dengan muram, mereka yang tidak setuju ingin membawa kehancuran bagi rakyat. Karena pertimbangan untuk kebaikan bersama, kita harus melenyapkan pertanda bencana ini. Suaranya menggelegar seperti guntur, dan dia berbicara dengan udara atau kebenaran. Ini menyebabkan kegemparan di antara para petinggi yang berkumpul, dan ekspresi mereka berubah. Hanya Suyi yang tetap setenang biasanya. Saya bertanya-tanya dari mana faksi kultivator Yao ini berasal. Mereka cukup nafsu makan. Beranikah aku menanyakan nama dan nama belakang tuanmu yang terhormat, dan faksi mana yang kamu wakili? Meng Jinghai bertanya dengan serius. Suomeng berkata dengan penuh hormat dan kehikmatan, Yang Mulia adalah putra suci Gereja Suci Ulat. Nama Taoisnya adalah King Yuan. Gereja Suci Ulat, putra suci, King Yuan. Meng Jinghai dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Kapan faksi ini muncul? Su Yi juga tertegun. Gereja Suci Ulat, kata Ulat membuatnya tanpa sadar mengingat seseorang, tragedi Raja Ilahi. Burung malang itu terjebak di sebuah tempat bernama Den of Caterpillars. Mungkinkah Gereja Suci Caterpillar terhubung dengan Raja Tragedi Ilahi? Ketika pikiran ini terlintas di benak Su Yi, dia mendapati dirinya tiba-tiba tertarik. Kembali di kota Ninebens Zhou besar, dia bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Raja Tragedi Ilahi, melalui simpul spasial dalam bentuk pusaran berwarna darah. Saat itulah Su Yi menyadari bahwa ini tidak diragukan lagi adalah burung berkepala 9, makhluk ganas yang tak tertandingi. Namun, Raja Tragedi Ilahi terjebak di tempat yang disebut Sarang Ulat. Setelah itu, dalam perjalanannya ke Great Zhou, dia bentrok dengan Taois kayu bakar dan pembudidaya sesatnya di Floating Immortal Ridge.
Mereka memanggil simpul spasial pusaran darah lainnya untuk melakukan pengorbanan darah, di mana Su Yi bertemu dengan Raja Tragedi Ilahi sekali lagi. Dia masih ingat percakapan mereka. Su Yi memeriksa detail lebih lanjut, dan menyadari bahwa vitalitas Raja Ilahi rusak parah. Selain itu, Den of Caterpillars adalah tempat yang tandus dan berbahaya. Untuk menangkap ikan besar ini, Su Yi melemparkan gulungan pertama mantra pemurnian Void Malevolent ke dalam pusaran darah. Dan memang, ikan itu mengambil umpannya. Raja Tragedi Ilahi sangat tergoda oleh seni rahasia ini, dan dia meminta sisa tekniknya. Namun, Su Yi menolak. Dia mengatakan bahwa ketika Raja Tragedi Ilahi mengubah lagunya dan membagikan asal-usul serta pengalamannya dengan jujur dan terperinci, Su Yi akan mempertimbangkan untuk memberinya sisa teknik tersebut. Tetapi bertentangan dengan semua harapan, berbulan-bulan telah berlalu, dan Tragedi Raja Ilahi belum menghubunginya. Saat Su Yi merenung, suara genit itu terdengar dari dalam kereta berornamen sekali lagi. Suomeng, Yang Mulia berkata bahwa kita di sini untuk berbuat baik, tetapi jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kita bisa membunuh mereka untuk menghindari membuang-buang waktu. Dia memiliki suara yang manis dan menawan, tetapi ketika dia berbicara, suasananya tiba-tiba tegang dan menindas. Meng Jinghai dan para ahli lainnya sama-sama tercengang dan geram. Semuanya, sudah waktunya bagimu untuk membuat pilihan. Mata Suomeng berkilat seperti kilat dan auranya mengesankan saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di Pinwave Plate. Saat itulah sesepuh peniup keong berkata perlahan, jika harus berkelahi, lelaki tua ini menjamin bahwa bahkan jika Anda bertarung bersama, Anda tidak akan cocok untuk kami. Dia ditutupi sisik perak, dan tanduk seputih salju tumbuh dari dahinya. Dia juga sangat mendominasi. Mengikuti deklarasi ini, semua pembudidaya Yao lainnya melihat ke arah kelompok yang berkumpul di Pinwave Plate. Mereka tampak siap dan bersemangat untuk pergi, dan mereka menggosok tangan mereka dengan antisipasi. Suasana semakin tegang dan membunuh. Meng Jinghai dan yang lainnya tegang, dan mereka merasakan kedinginan di tangan dan kaki mereka. Mereka khawatir dan sangat marah. Malapetaka ini muncul entah dari mana, mereka bahkan tidak siap untuk itu. Selain itu, mereka dapat mengatakan bahwa jika mereka berani menolak, para pembudidaya Yao dari Gereja Suci Ulat benar-benar akan menyerang. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Meng Jinghai tanpa sadar melirik Su Yi. Ketika yang lain melihat ini, mereka tiba-tiba bereaksi. Mereka juga menoleh untuk melihat Su Yi. Suomeng, sesepuh berjanggut keriting, dan para pembudidaya Yao lainnya menyadari apa yang sedang terjadi dan menoleh. Namun, ketika mereka mengenali aura Su Yi, mereka tercengang. Anak Gathering Stars Realm, apa yang sedang terjadi? Mereka kemudian menyaksikan Meng Jinghai menarik napas dalam-dalam, menghadap Su Yi, dan membungkuk. Ketika dia berbicara, dia terdengar malu. Tuan Muda Su, situasinya membuat kita tidak punya banyak pilihan. Jika memungkinkan, saya harap Anda akan meminjamkan kami bantuan Anda. Saat yang lain melihat ini, mereka semua juga membungkuk pada Su Yi. Rekan Taois Su, tolong pinjami kami bantuanmu. Suara mereka terpancar dari dataran tinggi Pinwave, bergema di seluruh langit dan bumi. Suomeng dan pembudidaya Yao lainnya terperangah. Mereka hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Apakah para pemimpin dan pakar top dari berbagai faksi kultivasi benar-benar meminta bantuan dari seorang pemuda di alam bintang berkumpul? Untuk apa, Tuan? Sebelumnya, tidak satu pun dari orang-orang ini yang memperlakukan Anda dengan hormat seperti ini. Sekarang mereka dalam bahaya, mereka bertindak seolah-olah Anda adalah penyelamat mereka, dan mereka ingin Anda mengambil leher Anda atas nama mereka. Ini benar-benar mementingkan diri sendiri, Yuan He mengerutkan kening dan mentransmisikan dengan kecepatan tinggi. Ketika yang lemah tidak berdaya, mereka secara naluriah akan berkumpul di sekitar yang kuat. Tidak ada yang aneh tentang itu, kata Su Yi dengan tenang. Dia tidak punya perasaan khusus tentang masalah ini. Orang-orang pergi ke tempat yang menguntungkan dan menghindari bahaya, itu adalah sifat mereka. Namun, ketika dia melihat ini, Suomeng yang jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, semuanya, lihat, orang-orang itu membiarkan beberapa anak Gathering Stars Realm membuat keputusan. Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu konyol sebelumnya. Tawanya yang tak terkendali bergema di seluruh awan. First Immortal of the Sword, Chapter 646. Saat Suomeng tertawa terbahak-bahak, kultivator Yao lainnya tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Suara itu menyengat telinga, tetapi Meng Jinghai dan yang lainnya tidak memedulikan mereka. Setelah menyaksikan kemampuan menakutkan Su Yi, tawa mengejek Suomeng dan para kultivator Yao tampak sangat bodoh dan konyol. Si kecil, mereka ingin kamu membela mereka. Apa yang kamu rencanakan? Tetua berjanggut keriting itu berkata perlahan. Tatapan Su Yi beralih, mendarat di Molten Gold Lion yang sedang menarik kereta. Tinggalkan binatang kotor itu, aku akan membawanya kembali untuk menjaga gerbangku. Lakukan itu, dan saya akan memberi Anda semua kesempatan untuk pergi dari sini hidup-hidup. Molten Gold Lions tidak terlalu kuat,
tapi ini adalah Gridkin. Di sini, singa emas cair alam inkarnasi spiritual terlalu langka. Dan hal-hal langka sangat berharga. Jika dia memaksa binatang kotor itu untuk tunduk dan membawanya kembali, Yingke tidak perlu berjaga-jaga sepanjang waktu. Meng Jinghai dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mereka tercengang, tanggapan Suyi sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Tetapi semakin mereka memikirkannya, semakin mendominasi dan tirani kata-katanya yang dangkal dan biasa-biasa saja. Seolah-olah dia berkata, semua nyawamu jika digabungkan nilainya kurang dari 1 Molten Gold Lion. Suo Meng dan kultivator Yao lainnya juga tertegun. Sejak kapan kultivator Gathering Star muda ini sombong? Itu sangat tidak masuk akal sehingga mereka hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Tiba-tiba, raungan marah menghancurkan awan ke segala arah. Molten Gold Lion menarik kereta menatap Suyi. Matanya yang besar melotot, dan melonjak dengan niat membunuh. Yaoki mengerikan yang memancar darinya membuat Meng Jinghai dan yang lainnya berkeringat dingin. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa binatang yang menarik kereta memiliki kultivasi alam inkarnasi spiritual yang mengerikan. Namun, ketika Suyi melihat ini, dia tertawa dan menunjuk binatang itu. Kamu berani mengaum padaku, aku harus membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan, dasar binatang kecil yang kotor. Kurang ajar, kata seorang pemuda berkulit putih berjubah merah. Dia adalah anggota prosesi militer. Dia menatap Suyi dari atas dan berkata dengan dingin, tidakkah kamu pikir kamu sudah cukup membuat keributan, bajingan kecil? Apakah Anda benar-benar berpikir kami terlalu takut untuk membunuh siapapun? Setiap kata sangat kuat, tegas, dan penuh dengan niat membunuh. Pemuda berjubah merah itu adalah seorang kultivator Yao alam manifestasi spiritual, dan auranya ganas dan kuat. Meng Jinghai, bunuh makhluk jahat itu, kata Suyi dengan tenang. Meng Jinghai telah mempertahankan busurnya selama ini. Ketika dia mendengar ini, dia menjadi kaku. Kemudian, pemimpin Sekte Wrath of Heaven menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengerti. Sebelumnya, dia adalah orang pertama yang meminta Suyi untuk mengurus ini. Sekarang setelah Suyi memberinya perintah, dia tentu saja tidak bisa tidak mematuhinya. Suara mendesing. Dia menembak menembus langit, lengan bajunya mengepul di sekelilingnya. Tombak perak berkilauan muncul di tangannya, dan aura karakteristik alam inkarnasi spiritual beredar melalui dirinya. Bajingan, apakah kalian semua berencana untuk membuang nyawa kalian? Teriak Suo Meng, dan ekspresinya menjadi gelap. Kaulah yang mencari kematian, Meng Jinghai berkata tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, dia melangkah ke udara dan menusukkan tombaknya ke pemuda berjubah merah dari kejauhan. Ledakan, tombak itu menyambar seperti kilat, mengaduk daulait perak yang menyilaukan. Itu menembus udara dengan kekuatan dan momentum yang mengejutkan. Ekspresi pemuda berjubah merah itu berubah drastis, dan dia segera berusaha mengelak. Dia hanya berada di alam manifestasi spiritual. Bagaimana dia berani bersaing dengan para ahli alam inkarnasi spiritual? Kamu mencari kematian. Tetua berjanggut keriting itu menyerang, secepat kilat, dan meninju ke udara. Dentang, dia dengan paksa memblokir serangan Meng Jinghai, yang meledak di udara dengan pancaran cahaya. Jadi, kamu menekan basis kultivasimu. Murid Meng Jinghai mengerut. Sebelumnya, tetua berjanggut keriting jelas berada di alam manifestasi spiritual tahap akhir, tetapi ketika dia menyerang, dia meledak dengan kekuatan alam inkarnasi spiritual. Apakah kalian benar-benar akan mematuhi perintah anak pang itu dan menentang gereja suci ulat kita? Sesepuh berjanggut keriting bertanya dengan dingin. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang tidak wajar, dan auranya menakutkan. Jika Anda tidak mendorong kami terlalu jauh dan menuntut agar kami tunduk, bagaimana mungkin keadaan menjadi seperti ini? Pertarungan sudah dimulai, jadi jangan sia-siakan nafasmu. Meng Jinghai mendengus dingin, melambaikan tombak peraknya, dan menyerang sesepuh berjanggut keriting. Ledakan, langit dalam kekacauan saat pertempuran besar pecah. Semua orang tahu bahwa Meng Jinghai, pemimpin Sekte Wrath of Heaven, telah habis-habisan. Dia melonjak dengan niat membunuh, dan dia tidak ragu sedikit pun. Dia jelas berusaha membuktikan bahwa dia memang mengikuti perintah Suyi. Gelombang mengalir melalui hati para ahli lainnya, dan ekspresi mereka penuh dengan ketidakpastian. Saat itulah Suyi berkata dengan santai, Gusandu, bertarunglah bersama Meng Jinghai dan kalahkan binatang buas berbulu yang keji itu. Pemimpin Sekte Roh Treasure Flame, Gusandu, berhenti. Muridnya menyempit, tetapi tak lama kemudian, dia mengangguk dan melesat ke langit. Dia mencengkeram penggaris giok hitam berbentuk seperti paruh burung. Ada rantai seukuran jari kecil di ujung penggaris. Penguasa penjerat jiwa neraka, harta jiwa rahasia yang sangat kuat. Sekte Roh Harta Karun berfokus pada kultivasi jiwa, dan Gusandu adalah kultivator jiwa alam inkarnasi spiritual sejati. Begitu dia memasuki medan pertempuran, dia bergabung dengan Meng Jinghai, menekan serangan marah tetua berambut keriting itu. Ketika kamu membunuhnya, jangan melukai sayapnya. Maksudku lengannya. Saya sudah menggunakannya, peringatan Suyi.
Dia bisa tahu sekilas bahwa tubuh asli tetua berjanggut keriting itu adalah condor darah bermata biru. Semua basis kultivasinya telah mengeraskan sayapnya. Di mata pembudidaya lain, sayapnya adalah bahan ilahi kelas 1. Mereka bisa disempurnakan menjadi harta elemen angin atau digunakan untuk membuat obat. Namun, menurut pandangan Suyi, jika dia memegang sayap itu, dia bisa memanggang dan memakannya. Mereka pasti akan jauh melampaui makanan lezat dunia ini. Ketika Meng Jinghai dan Gu Sandu mendengar peringatan Suyi, mereka hanya bisa meringis. Hanya satu dari lawan mereka yang menyerang, tetapi begitu banyak ahli yang siap dan bersemangat untuk pergi. Selanjutnya, putra suci King Yuan dari gereja suci ulat masih berada di dalam gerbong, dia belum mengungkapkan wajahnya. Bagaimana mungkin mereka berhasil membunuh lawan mereka dalam keadaan seperti itu? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun mereka melawan sesepuh berjanggut keriting, sebagian besar perhatian mereka mencegah musuh lain membuat mereka lengah. Bajingan, saya melihat Anda benar-benar mati-matian mencari kematian. Ekspresi Suomeng menjadi gelap, dan dia berteriak, Mo King, bunuh Panggatring Stars Realm itu. Semua orang, tutup tempat ini. Jika ada yang berani menyerang, bunuh mereka di tempat. Suaranya menyebar ke seluruh area. Prosesi militer langsung mengambil tindakan. Para pembudidaya Yao mengungkapkan sepenuhnya Yaoki mereka, tidak menahan apapun. Kemudian, mereka membentuk formasi dan menutup dataran tinggi Pinwave. Momentum mereka menakutkan dan sengit. Suomeng membawa palu seputih salju dan menembak ke arah Gu Sandu dalam sekejap. Ledakan, kerangka pegunungan Suomeng meledak dengan Yaoki, dan basis kultivasinya melonjak dari alam manifestasi spiritual sampai ke alam inkarnasi spiritual. Tidak diragukan lagi, seperti sesepuh berjanggut keriting, dia telah menekan basis kultivasinya. Sekarang pertempuran telah dimulai dengan sungguh-sungguh, dia tidak lagi menahan apapun. Ekspresi Meng Jinghai dan Gu Sandu langsung serius, dan mereka tidak lagi berani membagi perhatian mereka. Ledakan, udara dilemparkan ke dalam kekacauan, dan pancaran ilahi melonjak. 4 pembudidaya alam manifestasi spiritual terkunci dalam pertempuran sengit, pertempuran mereka meredupkan langit sendiri. Bahkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Yang lain di atas dataran tinggi Pinwave menyaksikan, ekspresi mereka berubah tak menentu. Siapa yang bisa melewatkan bahwa gereja suci Caterpillar telah secara efektif memulai perang? Anak kecil, saatnya mati. Sementara itu, pemuda berjubah merah, Mo King, menuntut pembunuhan terhadap Suyi. Jubahnya mengepul di sekelilingnya, dan dia melontarkan pukulan kejam saat dia masih di udara. Ledakan, jejak tinju berwarna darah seukuran batu gilingan kental, penuh dengan Yaoki yang mengesankan. Saat terbang di udara, langit melolong dan meratap. Ini adalah serangan dari kultivator Yao alam manifestasi spiritual, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Dentang. Fu Yunkong dari Sekte Pedang Cakrawala Roh mengeluarkan pedang spiritual alaminya dan baru saja akan memblokir. Hanya untuk Suyi menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Dia baru saja mengatakan ini ketika dia mengayunkan lengan bajunya. Ledakan. Jejak telapak tangan berwarna darah seperti batu kilangan pecah seperti mesin kertas. Murid Mo King yang berjubah merah menyempit, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Apakah kekuatan seperti itu bahkan mungkin untuk seorang kultivator Gathering Stars Realm? Dia baru saja memikirkan ini ketika tangan putih ramping muncul tepat di depannya, entah dari mana. Kotoran, Mo King dalam hati berteriak, melambaikan telapak tangannya, dan mencoba untuk memblokir. Kegentingan, dia merasakan sakit yang menyiksa di pergelangan tangan kanannya. Daging dan tulang hancur dengan semburan darah. Seluruh lengan kanannya telah dicabik-cabik. Sebuah tangan putih yang cantik mencengkeram lehernya. Saat itulah Mo King melihat dengan jelas, pemuda berbaju biru yang dia lihat sebagai Pang kecil, sudah lama muncul tepat di depannya. Tatapan pemuda itu tenang dan jauh. Mo King bahkan bisa melihat wajahnya yang ketakutan dan pucat terpantul di mata Suyi. Kegentingan, dia merasakan sakit yang luar biasa di tenggorokannya, lehernya telah hancur. Semuanya menjadi kosong, dan semua kesadaran meninggalkannya. Kepalanya terkulai lemas ke samping. Daging silver fur rat tidak enak. Suyi bergumam sebelum melemparkan mayat Mo King ke samping. Gedebuk. Ketika mendarat di tanah, Fu Yunkong, yang telah bersiap untuk menyerang, tidak bisa menahan tawa pahit. Seandainya dia menyerang, membunuh kultivator Yao alam inkarnasi spiritual seperti itu akan memakan waktu cukup lama. Namun melawan Suyi, Mo King rapuh seperti mesin kertas. Para ahli lain yang hadir tidak bisa tidak berkeringat dingin. Dia terlalu kuat, terutama Song Changhe. Hanya dengan menonton membuat bulu kuduknya merinding. Dia semakin menyadari betapa beruntungnya dia meninggalkan pertarungannya dengan Suyi hidup-hidup. Ini adalah pertama kalinya Suyi membunuh seseorang sejak tiba di Cloud Terrace Assembly. Dia telah menghancurkan kultivator Yao alam manifestasi spiritual semudah jika dia semut. Melihat ini, mata Lan Su membelalak, dan dia terpaku di tempat. Ini, sialan, ada yang tidak beres dengan pria itu. Bagaimana mungkin pelindung Dharma Mo King mati begitu saja?
Serangkaian teriakan kaget terpancar dari lautan awan. Para pembudidaya Yao sudah membentuk formasi, tetapi sekarang, semuanya terperangah, heran, dan marah. Suo Meng dan sesepuh berjanggut keriting terkunci dalam pertempuran sengit dengan Meng Jinghai dan Gu Sandu, tetapi ekspresi mereka juga berubah. Tidak ada keraguan tentang hal itu, mereka salah menilai. Kultivator muda Gathering Stars Realm itu jelas merupakan ahli yang sangat tersembunyi. Seorang kultivator Realm Gathering Stars membunuh para ahli Realm manifestasi spiritual. Sejak kapan sosok yang menentang surga ada di Gridkin? Molten Gold Lion menyaksikan dari tidak jauh. Itu menggelengkan kepalanya, matanya yang besar penuh keheranan. Alam pengumpulan bintang dan alam manifestasi spiritual adalah dua tao yang berbeda, jarak mereka sejauh lumpur dan awan. Itu adalah penghalang yang biasanya tidak dapat diatasi. Ini sudah menjadi pengetahuan umum sejak zaman kuno. Namun sekarang, di Gridkin kecil yang terpencil dan kecil, ada seorang kultivator Gathering Stars yang mampu melintasi tao untuk membunuh keberadaan alam manifestasi spiritual. Meskipun Molten Gold Lion tidak mengetahuinya, di kota 9 kaki 3 sia besar, Sui telah membunuh beberapa kultivator manifestasi spiritual bahkan sebagai kultivator istana asal. Sementara itu, sebuah tangan berkilau seperti batu giok dengan diam-diam menarik sudut tirai kereta berornamen. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Orang-orang di dalam juga terkejut. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.